Dia gak kuat ndelok bapak iki sedih termenung-merenung. Gak kuat ya wis lah. Sak piro sedonya. Timbangane bapakku kulunto-lunto. Kat. Hai Kisana, apa kabar selama ini? Kesempatan ini saya ditemani sama Bambang. Saya sendiri belum memperkenalkan diri. Saya Randy Priambodo. Bisa dipanggil Randy tapi jangan dipanggil bodoh. Hanya seorang penikmat wayang kulit dan sedikit pembaca buku. Wes, jadi iki aku bakal cerita Bisma, seorang pecinta yang agung, gak kalah karo Rahwana sing cintanya bertepuk di sebelah tangan. Semono uga versi Bisma. Bisma iki sapa? Aku cerita asal usule ya. Jadi Bisma iki teko dinasti Kuru. Dia adalah anak dari Prabu Sentanu dan Dewi Gangga. Nah, ditarik jauh cerita sebelum itu, Bisma iki sebenarnya adalah Wasu. Di Kayangan. Wasu. Iya, Wasu di Kayangan. Dia tuh dikutuk. Ceritanya dia dikutuk waktu dia jalan-jalan, dia mlaku-mlaku toh. Mlaku-mlaku ana wong 8 mlaku-mlaku. Wasu 8 mlaku-mlaku. Nah, di tengah perjalanan dhek iku ana gubuke Resi Wasito. Resi Wasito ku duwe sapi. Nah, sapine iki disucikan. Nah, waktu itu Resi Wasito gak ono, kari sapine ijen. Akhirnya liyane tapi wong iki kenal mbek Resi Wasito. Iya wis ngerti kondange, kesaktiane wis ngerti. Nah, wong Wasu 8 Wasu ini iki Wasu iki apa? Artinya apa maksudnya Wasu? Wasu iki ya wong Kayangan. Orang Kayangan. Untuk apa? Warga Kayangan lah. Masyarakat Kayangan, Masyarakat Kayangan. Masyarakat. Ya. Aku agak ragu-ragu menyebut Wasu itu seorang dewa. Anggaplah dia yang sebenarnya tinggal di Kayangan. Nah, waktu dia mlaku-mlaku wong 8 iku mau, dia nyolong susune si sapine dari Resi Wasito iku mau. Nah, dicolong susune terus go mlayu. Nah, berharap nggak ada jejak, tapi karena Resi Wasito ini tadi sakti banget, dia swakti banget, dia ngerti sapa sing nyolong, terus dia mengutuk, Wasu kabeh sing nyolong susune sapi sing tak rumat iki, kowe kabeh tak kutuk nang gone Marcapada, dadi menungso uripmu kelunto-lunto. Nah, akhirnya suaraku bergema ning gone langit, bergema. 8 Wasu itu tadi, itu krungu. Akhirnya dia kan wedi tau akhirnya. Wasu itu mau wedi sampai akhirnya dia marani Resi Wasito itu mau njaluk sepuro. Njaluk sepuro. Disepurani, tapi sayangnya dia bilang kutukan itu sudah tidak bisa dicabut. Karena kutukan itu sudah saya ucapkan. Dia hanya bisa diperingan. Jadi diperingan, dia tetap hidup di Marcapada, di dunia manusia. Tetapi dia langsung mati. Ada 8 Wasu. Nah, tapi sayangnya ada 1 Wasu yang perannya adalah langsung mengambil susunya. Sing Joko mau, kan sing Joko kan wong siji. Iya. Ya aku mau sing kena. Sing kutuk. Sing paling soro iku urip ning donya, urip suwe. Terus uripe sengsara. Dikutuk seperti itu. Nah, 8 Wasu ini bingung akhirnya. Aduh, ya apa iki? Akhirnya dia minta Betari Gangga. Betari Gangga. Siapa itu? Itu seorang bidadari Kayangan. Dia njaluk nanggone Betari Gangga iku njaluk supaya di dunia dia jadi ibunya. Nah, Betari Gangga jadi ibunya ketika dia lahir. Itu
agar langsung dibunuh. Ketika si Wasu iku lahir. Yo, Wasu iku lahir. Nah, ceritane, kan ceritane kok ngono ya, iku dari Bisma. Terus akhirnya ada seorang raja di kerajaan Kuru, di Trah Baroto. Itu namanya Prabu Sentanu. Iku wis nang dunia iku. Iya, iki sudah pindah. Di dunia itu ada Prabu Sentanu. Prabu Sentanu ini seorang pangeran yang mau jadi raja. Dia melaku-melaku, terus di suatu ketika dia sampai di tepi Sungai Gangga. Nah, kemudian dia ketemu sama seorang perempuan. Itu namanya Dewi Gangga. Lah, dia ketemu Dewi Gangga, iku mau dia langsung jatuh cinta. Langsung dilamar, duh diajeng, kecantikanmu itu sungguh memikat hatiku. Bolehkah aku menjadi suamimu? Bolehkah kamu menjadi permaisuriku? Nah, Dewi Gangga iki mau nerimo lamarane Prabu Sentanu. Tapi dengan syarat, iya tak terima lamaranmu. Tapi ono syaratnya. Sing pertama, awakmu ojo ngelarang-larang aku dalam setiap tindakanku karena aku sudah memperhitungkan itu. Yang kedua, jangan pernah menaruh curiga. Dan yang ketiga, jangan bertanya asal usulku. Nek telu iki mau langgar, aku bakal ngalih. Ku persyaratan dari Raja emang. Persyaratan dari Dewi Gangga. Oh, Dewi Gangga. Ya wis tak terima, aku kadung seneng karo Dewi Gangga. Jare Prabu Sentanu ngono. Akhirnya menikahlah dia. Nah, ketika dia menikah, akhirnya dia dianugerahi. Dewi Gangga ini hamil. Kan sudah menikah Prabu Sentanu karo Dewi Gangga. Ini sudah menikah. Nah, dia hamil yang pertama, dia pamit ke Prabu Sentanu. Dia pamit, "Sik aku tak metu sik." Akhirnya dia pamit, metu terus balik. Iku kan mau nih meteng gede wis arep nglairno. Balik wis gak meteng. Tapi yo gak nggawa bayi. Prabu Sentanu lho, Curiga. Bojoku lak meteng. Mari metu terus mulai kok gak nggawa anak wetenge. Ya wis biasa normal. Tapi dia teringat syaratnya itu tadi. Nah, syarat. 3 syarat itu tadi. Ya wis dek mendem perasaan. Weteng kedua padha koyo ngono. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia kok ngono kan dia semakin ono emosi ngono. Iki aku kok gak tapi aku arep takon kok gak iso. Aku terlanggar sama sumpahku sendiri. Nah, sampai akhirnya di nanggone meteng ke-8, hamil ke-8. Nah, itu waktunya. Wis arep lahiran, Dewi Gangga pamit untuk pergi sebentar. Nah, Prabu Sentanu iki wis gundah. Ya wis tak tututi ae. Dibuntuti. Dewi Gangga enggak ngerti dia nek dibuntuti karo Prabu Sentanu. Nah, ketika dia dibuntuti, dia sampai di tepi Sungai Gangga. Dia melahirkan seorang anak. Dia mau buang anak itu tadi ke sungai. Terus dicegah sama Prabu Sentanu karo bapake dhewe. Hup. Dicegah. Sik. Wahai istriku, kenapa engkau buang putra-putramu itu? Loh, awakmu kok nututi aku? Aku kan harus berpesan. Ojo nututi aku, turuton aku. Aku gak iso, aku wis memendam emosi begitu lama. 7 kali kamu hamil, 7 kali aku tidak mendapatkan seorang keturunan. Nah, untuk yang ke-8 ini tidak akan aku biarkan. Nah, kayak ngomong ngono. Ya wis aku cerita. Akhirnya Dewi Gangga cerita iku mau. Jadi pada zaman sebelum itu ada 8 wasu itu tadi. Ada 8 wasu yang melanggar peraturan sehingga dikutuk sama Rsi. Diceritakan, dia juga menceritakan jati dirinya, dia itu seorang bidadari kayangan. Jadi kerahasiaannya sudah terbongkar, maka Dewi Gangga ini berpesan, ya wis,
nek iku wis dadi karepe atimu ora apa-apa. Aku sing lunga, tapi aku titip anak iki. Anak iki ini adalah buah cinta kita berdua. Arek iki jenenge Dewa Broto. Aku titip arek iki, aku tak balik ning kayangan. Lega lilakno atimu. Iki wis kegarisane urip wis kaya ngene. Akhire wis teko kono, Dewi Gangga balik ning kayangan, Prabu Sentanu balik ning kerajaan dengan seorang putra, yaitu Dewa Broto. Nah, Dewa Broto kan trah Baroto, trah unggulan. Jadi dia sudah tumbuh besar. Nah, Ini Dewa Broto. ya anggaplah ini Dewa Broto. Nah, Dewa Broto lambat laun terus, lambat laun. Karena dia merasa tidak dibesarkan oleh ibu. Nah, dia itu tresno banget karo bapaknya. Sampai dia diajari perang, diajari tentang makna-makna kehidupan, ilmu perang, ilmu filosofis, ilmu filsafat, ilmu kenegaraan. Yo, ini dia sudah menguasainya. Dia lambat laun, dia sudah dewasa. Nah, pada suatu ketika Prabu Sentanu ini jalan-jalan. Dia melaku-melaku, mari berburu, terus melaku-melaku. Nah, dia tiba di sebuah desa nelayan. Lah, di situ dia ketemu sama Dewi Setyawati. Dia jatuh cinta. Langsung dia menyatakan untuk melamar, untuk menjadikan istrinya. Ngelamarin yang bapaknya Dewi Setyawati. Tapi bapaknya Dewi Setyawati ini mengajukan sebuah permintaan. Wahai Prabu Sentanu yang agung, saya akan berkenan menikahkan putri saya, tapi ada satu permintaan, yaitu yang meneruskan tahta kerajaan adalah putra dari Dewi Setyawati. Nah, Prabu Sentanu kan jelas nggak mau, jelas bingung. Loh, iki wis tak gadang-gadang kerajaan ini dipegang sama Bisma, sama Dewa Broto sama Dewa Broto. Akhirnya dia pulang dengan wajah yang sangat putus asa. Dia pulang sampai kerajaan. Sudah. Nah, waktu itu setiap hari jadi Prabu Sentanu jadi seorang yang perenung. Dia merenung, sedih, mengurung diri di kamar. Akhirnya Dewa Broto ini mencari tahu. Golek lho lapo bapakku kok kayak ngono. Lapo bapakku. Akhirnya dia tanya ke kusirnya. Kusir, iki bapakku iki kok sedih. Lapo kok sedih? Dia cerita, mari teko desa iki ketemu arek wedok, tapi dia gagal melamar. Oh ya wis, akhirnya berangkat lagi Dewa Broto. Berangkat. Nah, Dewean. Iya, dewean. Berangkat ke desa itu tadi, melamar Dewi Setyawati. Wahai Dewi, Gantian Dewa Broto sing Dewa Broto sing lamar. Sudahkah engkau menjadi permaisuri dari bapakku, istri dari bapakku? Nah, dia minta agar tahta kerajaan tidak jatuh ke Dewa Broto, melainkan keturunan Dewi Setyawati. Nah, dia bingung akhirnya. Tapi dia nggak tego. Katresnane dhek nanggone bapake, kecintaan dia ke bapaknya, kekasih sayang bapaknya, itu mengalahkan semua pikiran tentang tahta dan kerajaan. Ya wis, nek pancen ngono, aku lega lila, tahtane meneh sing njupuk anakmu. Kalau Dewa Broto ini sebenarnya kromo alus, tapi ben penak ngomongnya, penak ngomong Surabaya. Nah,
Terus bapaknya itu masih kurang lego. Apa buktine? Apa buktinya nanti tahta kerajaan akan dipegang sama cucuku? Wahai Resi, rungokno sumpahku iki. Bumi langit nyekseni aku Dewa Brata ora bakal rabi. Demi netepi janjiku, kerajaan Trah Barata, kerajaan Ngastinapura diteruske bakal calon putranipun Dewi Setyawati. Nah, ketika aku langsung langit-langit bergemuruh, petir-petir menyambar-nyambar, bumi gonjang-ganjing lap-lap katon. Sumpahnya didengar sama dewa-dewa. Nah, sejak itu Dewi Setyawati percaya, dan ayah dari Dewi Setyawati juga percaya, bapak juga percaya. Sejak saat itu dia langsung dipanggil Bisma. Dia wis berjanji gak nikah, dia wis berjanji gak nyekel tahta kerajaan, dia madeg jadi pendito. Oh, bukan pendito ya. Oh, dia dipanggil Bisma yang Agung, Mahatma Bisma. Nah, wayangi ganti ini. Ini adalah Resi Bisma. Kalau tadi Dewa Brata. Nah, tadi Resi Bisma, akhirnya dia berhasil memboyong Dewi Setyawati pulang ke kerajaan untuk dinikahkan dengan ayahnya. Lah itu mau. Jadi sebenarnya berarti ceritanya si Dewa Brata berubah wujud tadi. Ini kan Dewa Brata. Ini masa muda. Masa muda. Nah, ini adalah ketika dia sudah melepas tahta. Oh, oke. Wis dewasa. Sudah berumur. Nah, kok kono iku sing pengen tak zoom iku asline katresnan nanggone wong tuwa. Wong tuwa iki nomor 1. Gak ono wong tuwa sing gak sayang karo anake, gak ono wong tuwa sing pengen anake susah. Nah, benar. Iku teko Prabu Sentanu. Tapi Dewa Brata ini lebih luar biasa. Dia gak kuat melihat bapaknya sedih. Dia gak kuat ndelok bapaknya iki sedih termenung-merenung. Gak kuat ya wis lah. Sak pira sedonya. Timbangane bapakku kulunto lho. Cut. Sorry tadi gangguan teknis, saya tak terusno. Wis kowe mangan Bang. Tak ceritani meneh. Katresnane dhek nanggone bapake. Dhek rumangsani bab percintaan bapak iki rada sulaya sale ditinggal ibuke Dewi kang nang nikahan. Wis dhek lega lila, dhek ora nampa tahta kerajaan dadi raja. Akhirnya kehidupan berlanjut. Prabu Sentanu dengan Dewi Setyawati mempunyai 2 anak. Anak iku sing pertama Citrawirya karo Citragoda. Anak dari Prabu Sentanu karo Dewi Setyawati. Ya. Oke, punya anak bayi. Ya, nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Nah, suatu ketika dia ingin menikah. Citrawirya iki pengen menikah. Anak pertama. Anak pertama apa anak kedua ya? Anak pertama rasanya. Anak pertama. Kalau nggak salah anak pertama ya, anak pertama kalau nggak salah. Dia pengen menikah. Nah, ada sebuah sayembara. Sebuah sayembara untuk mendapatkan seorang permaisuri. Langsung 3 yang diselenggarakan. Itu di tempat lain. Iya, di kerajaan lain. Di kerajaan lain itu kalau sayembara. Sayembara itu harus kalau orang yang memenangkan sayembara itu dia bisa boyong 3 putri. Ambo, Ambalika, karo Ambika.
Nah, iku ana nek ning Jawa mbedah kutha Boyong Putri ya iku. Iku istilah ya. Nah, akhirnya singkat cerita Bisma ini berhasil memenangkan sayembara. Dia membawa tiga dewi itu tadi untuk diperistri Citrawirya. Akhirnya dibawalah tiga dewi itu tadi, wis digawa ning gone kerajaan. Akhirnya ditakoni dan semuanya bersedia jadi istri Citrawirya. Nah, tapi ada satu orang yang nggak bersedia. Masih dia mengajukan ampunan. Wahai raja, aku mohon ampun. Karena cintaku sudah terpaut sama orang lain. Iku salah satu putri Itu jenenge Amba, Dewi Amba. Nah, Dewi Amba ini sudah punya kekasih, Dia wis duwe kekasih. Sebelum ada sayembara mungkin ya. Sebelum ada sayembara, dia ngomong, aku iki asline wis tresno karo Prabu iki. Tapi aku untuk sayembara iki dadi aku kudu nikah karo awakmu. Ya wis, aku ya moh nek awakmu gak seneng nek wis atimu nek wis kanggo wong liya. Ubernae katresnanmu kuwi. Nah, akhirnya si Amba itu tadi kembali nanggone mantane. Nanggone mantane dia kembali. Wahai Kang Mas, aku ora sida rabi karo Citrawirya. Terus lapo balik rene. Kata mantannya, kata kekasihnya itu. Yo kak, ya aku pengen karo awakmu. Ora iso. Dia gak gelem. Karena pada waktu sayembara dia sudah kalah sama Bisma. Sama si Bisma dia wis kalah. Akhirnya untuk menjaga kehormatannya karena dia kalah, dia nggak mau menikah dengan Amba karena dianggap iku podo karo ngemis jodoh. Nah, akhirnya dia gak gelem kan nikah karo si Amba itu tadi. Lah Amba ini kok Citrawirya wis ditolak. Kembali ke mantannya juga ditolak. Akhirnya dia minta pertanggungjawaban sama si Bisma. Nah, dia minta pertanggungjawaban sama si Bisma. Wahai Bisma, iki nasibku piye? Nah, aku ning Ngastina ditolak. Aku balik ning mantanku kono ya ditolak. Aku kudu piye? Nah, Bisma ini tergetar hatinya. Ya Ambo. Sakjane iki aku ya sedih ndelok ceritamu. Dia itu sedih melihat ceritanya Amba. Dia ya nggak enak. Dia memboyong putri tapi dari kerajaan ditolak. Terus akhirnya nasibnya si putri ini kan kasihan. Dia balik nenggone mantane gak iso. Bayang kerajaan gak iso. Akhirnya galau to dhek. Kalau dia njaluk pertanggungjawaban, dia njaluk dirabi. Ya wis aku rabien. Si Bisma nggak bisa. Terus kadang janji. Karena sudah terikat janji untuk tidak menikah dan tidak berketurunan. Nah, aslinya teko kono iku Bisma iku aslinya wis jatuh cinta. Bisma iki aslinya wis jatuh cinta karo Dewi Amba. Cuma dia nggak mau mengakui untuk memegang teguh sumpahnya itu tadi. Dia sumpah gak kawin. Terus iki ngamuk nangis. Terus aku piye? Aku rono rene dilepeh. Terus gawe apa aku urip? Nah, ini ada beberapa. Akhirnya si Bisma iki ngomong mundur aku tak ngalih. Ngalih. Aku tak ngalih. Ora iso. Kowe kudu tanggung jawab. Dewi Ambo ngalih ora iso. Dia mundur, dia ambil panah. Si Bisma ngambil panah. Sret, dia ambil panah wis mundur. Mundur nek tak panah wis panahno kene, aku ora wedi, jarene si Amba. Wis panahno kene aku ora wedi. Nah, tapi ladalala kok panah iki merucut. Oh, wis diculno. Merucut aslinya cuma ngeden-ngedeni tok. Tapi merucut des kena Amba. Nah, mati. Kok ini dia mati. Dia meninggal dengan tangis.
piye bayang no perasaane Bisma. Dhek seneng karo Ambo. Dhek tresno karo Ambo tapi dhek nggak bisa menikah. Dhek ngempet katresnane dhek dhewe. Dhek ngali yo tak dendeni nganggo iki lah kok keprocut mateni Dewi Ambo katresnane dhek dhewe. Wah, iki akhirnya langsung bingung. Kok kaya ngene men uripku. Dewi Ambo, sepurane ya, Dik. Aku ora maksud kaya ngono kuwi. Akhirnya dia kan benci. Dia digawa Bisma tapi akhirnya dia mati sama Bisma. Akhirnya dia memberi kutukan. Si Dewi Ambo. Dewi Ambo bakal kutukan, Bisma, iki wis ning wis di langit-langit. Dia sudah mati mokso. Tapi enggak, sorry. Dia sudah mati tapi suaranya dengar dari langit. Wahai Bisma, titenono kowe patimu besok bakal karo kesatria wedok. Titenono uripmu bakal sengsara kelunto-lunto perkara katresnan. Langsung. Setelah kono, ya itu. Akhirnya pengorbanan nelongsone Bisma ini ternyata enggak cuma dia enggak dapat tahta, tapi dia juga kehilangan kekasih. Dia juga membunuh kekasihnya sendiri. Dia juga gak menikah ya. Dia gak menikah. Nah, ini kematian Dewi Amba itu tadi itu ada dua versi. Ada versi yang menyebutkan bahwa Dewi Amba ini bunuh diri. Bunuh diri karena putus asa. Dia kecewa karo Bisma. Dia yo ngerti Bisma seneng karo dia, tapi dia gak iso. Tapi dia yo ngerti nek Bisma wis sumpah. Dia putus asa, dia bunuh diri. Tapi dia tetap mengutuk Bisma. Kayak ngono. Sedihnya Bisma iku ning ngono. Mbok iki tersampaikan apa enggak ning awakmu iki kira-kira? Iya, tersampaikan. Cok ya. Baru aku. Enggak tersampaikan kok kate jelas, Bang. Iya. Masuk. Bisma ini dia aslinya gak iso mati kecuali karo kesatria wedok. Sepanjang hidupnya dia gak pernah ketemu karo satria wedok. Akhirnya kehidupan berlangsung. Si Citrawirya sendiri keturunan, kerajaan Hastina diteruskan Prabu Pandu. Nah, Prabu Pandu meninggal, diteruskan sama adiknya Prabu Pandu, Distro. Nah, Prabu Pandu punya anak Pandhawa 5. Oh, Pandhawa 5. Tahu krungu? Tahu. Ya pasti krungu lah. Pandhawa 5 terus Distro iki punya anak Kurawa. Sing cacahe 100. Nah, Distro iki bojone Gendari. Gandari iki duwe mas jenenge Sengkuni. Pasti pasti to. Pernah krungu ta? Sengkuni. Pernah. Sengkuni Indonesia pernah krungu? Pernah krungu. Sapa? Nah, itu mau. Akhirnya kehidupan berlanjut, ana perang Bratayuda. Perang Bratayuda itu adalah puncak dari permusuhan Trah Barata. Keturunan dari silsilah Barata, yaitu Pandhawa versus Kurawa. Nah, karena Bisma ini janji sumpahnya adalah untuk membela kerajaan Hastinapura. Dia wis sumpah janji bakal membelani negara Ngastina. Nah, sayangnya negara Ngastina dipimpin sama Kurawa. Angkara murka, kejahatan. Tapi jiwa nasionalisme DE tinggi. Dia tahu dia salah untuk membela Kurawa. Tapi dengan terpaksa karena Pandhawa hendak
meluruk kerajaan Ngastina, dia harus membela, dia harus turun. Apa gunanya aku urip nek aku ndelok negaraku didel-del karo wong. Akhirnya singkat cerita dia maju jadi Maha Senopati dari kerajaan itu. Dia mau Tapi pas Senopati. kerajaan itu wis nggone Kurawa. Wis konflik di mana-mana, wis terjadi konflik, benturan. Pandhawa punya kerajaan sendiri. Hastinapura dipegang oleh Kurawa. Akhirnya dia perang. Nah, pada waktu perang itu mau wayahe Resi Bisma madeg dadi Maha Senopati, iku baru ketok iki Dewi Srikandi. Dewi Srikandi iki ketika Bisma tahu Dewi Srikandi ikut berperang, madeg atine. Dia tahu ini Dewi Srikandi itu titisannya Dewi Ambo, mantan kekasihnya dulu. Dia nitis ke Dewi Srikandi. Dia maju perang. Nah, pas maju perang, lah si Bisma ini kan nggak isok nyerang perempuan kan nggak isok. Tapi dia sadar waktu kematiannya sudah dekat. Dia sadar kematiannya sudah dekat, tapi dia kudu perang. Nah, singkat cerita dia ketemu sama Dewi Srikandi. Wahai Dewi Srikandi, aku tahu engkau bukan Amba yang dulu, tapi ada zat-zat Amba yang masih tersisa kepadamu. Kecintaanku kepadanya tidak akan pernah luntur. Sumpahku telah menghalangi cintaku sendiri. Wahai Srikandi, antarkan aku menuju kekasihku, bertemu dengan kekasihku di alam sana. Akhirnya dia perang. Srikandi mengambil sebuah panah. Dia wis niat mateni Maha Resi Bisma, Senopati Agung Hastinapura, Kerajaan Pandhawa. Hastinapura, Kerajaan Kurawa. Dilepas panah itu, yes. Nah, panah itu melesat kencang asli nih. Nah, tapi sebenarnya panah itu nggak sampai nanggone dhek. Nah, karena panah itu sebenarnya nggak sampai, dia disusul sama panahnya Arjuna. Set. Panahnya Arjuna dorong panahnya Srikandi, nembus dadanya. Oh, berarti Arjuna ikut mana? Arjuna ngawangi Srikandi, panah Srikandi sampai tembus ning dadane ini. Kanthi muncrat getih pating keleleran, dadamu kang kejet-kejetan bisa muwus. Usai usiamu kasihku telah usai perang, telah tumpas perang, usai semesta rasa, semesta duka lara, usai sudah suka duka, jangan kata wajahmu berkata di mataku yang mataku berkaca-kaca. Walau telah lelah dan kau terlampau berkilauan luka, kupangku kau kan kupangku. Nah, kematiannya dia itu ternyata juga sama kekasihnya sendiri. Dia hidup untuk cinta kepada bapaknya, dia mati karena cinta dia kepada kekasihnya. Dia mati dibunuh Srikandi, titisan Ambo. Kematian sudah dekat, dia akan kembali ke Kahyangan, menjadi wasu lagi. Kemudian kematian sudah di depan, dia akan berjumpa kekasihnya di alam sana. Pergilah dia. Wes,
gak klimaks yo ben. Dadi ngono mbeng ceritane si Bisma iki mau. Dadi masalah katresnan. Ojo diarani bucin. Enggak. Heeh. Beda lah bucin karo. Ojo bucin. Jadi cintane arek-arek sing bertepuk sebelah tangan, sing bertepuk sebelah. Ditepuki koncone. Disyukurno. Nah, itu gak nggak ada apa-apanya. Jadi aku harap pandangan tentang cinta itu di-upgrade. Cinta itu bukannya aku harus dengan kamu, tapi bagaimana aku harus membahagiakan kamu. Gak duduk awakmu. Duduk awakmu. Kamu itu maksudnya sing tak tresnani, duduk awakmu. Masuk kate awake dhewe anu. Dadi paling ngeblank aku ya. Ojo menatapku seperti itu. Ya mungkin kita nanti akan terpacu. Gendeng. Pateni lho gue. Tadi aku njaluk tolong, Bang. Pandangan cintamu itu upgrade. Ojo pe awakmu seneng karo wong iku kudu dadi bojoku. Enggak sebatas itu. Ada cara mencintai yang lebih agung, yaitu bagaimana aku bisa membahagiakan dia walaupun dia enggak tahu. Walaupun bukan milikku, ngono. Iya. Ada. Aja lali rek, komen rek. Cacatan ora apa-apa. Aku tak belajar iku, Bukune sik akeh, ceritane sik dawa. Kowe njaluk cerita apa tak turuti. Wayangku ya sik enek lho. Iki sing sak kotak urung tak tokne iki. Assalamualaikum. Dadah.